大家好，欢迎大家来跟我们一起学习。Selamat datang dan selamat bergabung bersama kami di 10分钟汉语 10 minutes Chinese kelas 10 menit bahasa Mandarin. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di HSK 1 bab 4 dengan judul 他是我的汉语老师。他是我的汉语老师。Sebelumnya, jangan lupa dukung kami ya dengan subscribe, like, and comment. Kita langsung mulai aja di pembahasan kita hari ini di bab keempat. 他是我的汉语老师. Yang pertama hari ini kita akan belajar 注释 atau catatan yang perlu kita ingat di bab keempat ini. Yang pertama ada 谁 dan 哪. 谁 dalam sebuah kalimat interrogatif, kata ganti interrogatif 谁 digunakan untuk menanyakan nama atau identitas seseorang. Contohnya, kita lihat di tabelnya ya. Yang pertama, 谁是李月? Saya ulangi sekali lagi, 谁是李月? Artinya, siapa Li Yue? Kemudian yang kedua, 他是谁? Dia siapa? Yang ketiga, 他是谁? Dia siapa? Bedanya kalimat kedua dan kalimat ketiga adalah kalimat kedua menggunakan ta, dia perempuan. Sedangkan kalimat yang ketiga menggunakan ta, dia laki-laki. Dari ketiga contoh ini kita bisa mengambil kesimpulan 谁 artinya siapa untuk menanyakan nama atau identitas seseorang. Kita lanjutkan ke berikutnya. Na susunan pembentukan sebuah kalimat interrogatif dengan menggunakan kata ganti interrogatif na dengan rumus sebagai berikut. Na ditambah kata bilangan atau kata benda, kemudian ditambah kata benda. Contohnya kita langsung lihat aja ya. Kalimat pertama, 哪本书? 哪本书? Na menanyakan yang mana? Pen di sini kata bilangan untuk buku. Dan shu artinya buku. 哪本书? Buku yang mana? Kemudian yang kedua, 哪个人? Na untuk menanyakan yang mana? Ke di sini kata bilangan untuk orang. Ren itu orang. Jadi 哪个人? Orang yang mana? Kemudian kalimat yang ketiga, 你是哪国人? Kamu adalah orang negara mana? Atau kamu orang dari negara mana? Atau negara yang mana? Dari ketiga contoh kalimat itu kita bisa tahu na di sini artinya yang mana. Kita lanjutkan ke bagian kedua, te, struktur pembentukan partikel te. Struktur kalimat yang terdiri dari kata benda atau kata ganti ditambah te dan ditambah kata benda menunjukkan sebuah kalimat yang menyatakan hubungan kepemilikan. Ketika kata di belakang te merupakan kata benda yang menunjuk kepada kekerabatan atau menunjuk kepada orang, kata te boleh dihilangkan. Kita lihat langsung ke contoh kalimat yang pertama. 李月是我的老师. 李月是我的老师. 李月 adalah guru saya. 我的老师 di sini menunjukkan guru saya, guru kepunyaan saya. Kedua, 这是我的书. 这是我的书. Ini adalah buku saya. 我的书 buku kepunyaan saya. Kemudian yang ketiga, 他不是我同学. 他是我朋友. 他不是我同学. 他是我朋友. Dia bukan teman sekelas saya atau teman sekolah saya. 他是我朋友. Dia adalah teman saya. Di sini sama artinya dengan kalimat 他不是
我的同学，他是我的朋友. Di kalimat ketiga, te boleh dihilangkan karena menunjuk kepada kekerabatan atau kepada orang. Jadi, dari ketiga kalimat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Te di dalam pembahasan kali ini artinya kepunyaan. 我的老师, guru kepunyaan saya atau guru saya. 我的书, guru buku kepunyaan saya atau buku punya saya. 他是我朋友, 我朋友 sama dengan artinya 我的朋友, teman kepunyaan saya atau teman saya. Kita lanjutkan ke pembahasan ketiga. Ne, partikel interogatif ne. Partikel interogatif ne diletakkan di belakang kata benda atau ganti dan membentuk sebuah kalimat interogatif. Berfungsi untuk menanyakan keadaan yang disinggung sebelumnya. Struktur kalimat yang biasa digunakan adalah A, titik-titik, B, ne. Ya artinya A, titik-titik. Bagaimana dengan B? Kita langsung lihat ke contoh kalimatnya ya. Yang pertama, 我不是老师，我是学生。你呢? Saya bukan guru, saya adalah murid. Kemudian, 你呢 untuk menanyakan balik. Kalau kamu? Yang kedua, 他叫李月，他呢? Dia namanya Li Yue. Kalau kamu atau kalau dia, nah di sini ta yang pertama dia perempuan ya, ta yang kedua dia laki-laki. Kemudian yang ketiga, 我是美国人，你呢? Saya adalah orang Amerika. Kalau kamu? Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. I, perubahan nada I. Ketika I berada di depan kata yang memiliki nada ke 1, 2, dan 3, maka nadanya berubah menjadi nada ke-4. Contohnya, I, Zhang. I, Zhang dia berubah menjadi I karena di belakang I ada Zhang, nada ke-1. Ya, jadi berubah menjadi I, Zhang. Kemudian yang kedua, I, Tiao. I, Tiao. Kenapa I berubah menjadi nada ke-4? Karena di belakangnya ada kata Tiao, nada kedua. Maka I berubah menjadi I. Kemudian I, Zhong. I, Zhong. I juga berubah menjadi I karena di belakangnya ada kata Zhong, nada ke-3. I, Zhang artinya 1 lembar. I, Tiao artinya 1 piece. Kemudian I, Zhong 1 jenis. Tetapi ketika I berada di depan kata yang memiliki nada ke-4, maka nada I berubah menjadi nada ke-2. Contohnya, yiting. Yiting, nada aslinya I berubah menjadi I karena di belakangnya ada kata ting, nada ke-4. Ya, dia menjadi yiting. Kemudian yang kedua, yi kuai. I, nada aslinya I, nada ke-1 kan? Karena di belakangnya ada kuai, nada ke-4, maka dia berubah menjadi I, menjadi yi kuai. Yiting artinya pasti, yi kuai artinya sebuah. Tetapi yang perlu kita ingat, ketika I berdiri tunggal atau sebagai kata bilangan, maka nada aslinya tidak berubah. Misalnya, ti, I pertama, I tidak berubah nada. Kemudian, I, er, san, nadanya juga nada asli, nada ke-1, I. Kemudian, sing, qi, I juga tidak berubah, nadanya tetap nada ke-1, I. Shi, I juga sama, tidak berubah. Bai, fen, zhi, I juga nadanya tetap nada asli, itu nada ke-1. Ti, I artinya pertama. 1, 2, 3, di sini I-nya artinya 1.
Xingqi yi artinya hari Senin. 11, 11. Dia juga sebuah kata bilangan ya. Jadi dia tidak berubah nada. Kemudian 1%, 1%. Dia juga tidak berubah nadanya. Oke, sekian pembahasan kita hari ini. Jangan lupa tetap saksikan pembahasan kita selanjutnya. 再见。